Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Santoso dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNES 2020 dengan NIM 63014200075. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pengertian atletik terlebih dahulu. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lompat, dan jalan. Di sini, saya berkesempatan menyampaikan tentang materi lompat, yaitu lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi adalah suatu rangkaian gerak untuk mengangkat tubuh ke atas dengan melalui proses lari, menumpu, dan melayang. Lompat tinggi merupakan salah satu dari jenis olahraga cabang atletik, di mana atlet lompat tinggi tersebut harus melompat setinggi-tingginya. Guna untuk melewati mistar tanpa bantuan alat, hanya saja dapat menggunakan beragam gaya seperti gaya gunting, guling sisi, guling perut, dan gaya flop. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk lompat tinggi yaitu satu, ada awalan. Awalan ini berfungsi sebagai sarana bagi atlet untuk mengambil ancang-ancang sehingga mampu melompat dengan mudah dan mencapai titik tertinggi. Sarana prasarananya yaitu lapangan atau daerah awalan yang panjangnya minimum 15 meter dan maksimumnya tidak terbatas. Yang kedua, daerah tumpuan yaitu tempat untuk melompat. Daerah tumpuan ini harus datar dan dengan kemiringan 1:100. 2. Tiang lompatan. Tiang lompatan ini berfungsi sebagai penyangga mistar pembatas lompatan. Tiang lompatan ini bisa terbuat dari apa saja, yang penting cukup kuat dan kokoh untuk menyangga mistar pembatas tersebut. Jarak antara tiang lompatan berkisar antara 3,98 sampai 4 meter. Dan ketiga, bilah atau mistar lompatan. Bilah atau mistar lompatan berfungsi sebagai pembatas untuk mengukur tinggi lompatan atlet. Mistar pembatas ini bisa terbuat dari kayu, metal, atau bahan lainnya yang dibuat tipis dan ringan. Adapun ketentuan membuat mistar pembatas ini yaitu panjangnya 3-4 meter sesuai jarak antara kedua tiang lompatan, berat maksimalnya 2 kg, permukaan mistar harus datar dengan ukuran 3 cm kali 15 cm kali 20 cm. Ukuran penopang panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Yang keempat, tempat untuk mendarat. Saat ini tempat pendaratan untuk permainan lompat tinggi sudah didesain dengan cukup modern dan relatif lebih aman bagi keselamatan para atlet. Berikut ini merupakan peraturan umum dalam pertandingan lompat tinggi. 1. Dalam pertandingan, atlet lompat tinggi akan bertanding untuk melewati mistar hingga batas tertinggi yang bisa dicapai. Peserta akan satu persatu berguguran hingga bertahan satu atlet yang bisa melewati mistar tertinggi. 2. Setiap atlet lompat memiliki 3 kesempatan untuk melompat mistar pada ketinggian yang sama. Jika pada kesempatan itu atlet gagal melewati batas yang ditentukan, maka ia akan gugur. 3. Tolakan hanya boleh dilakukan dengan menggunakan satu kaki. 4. Peserta tidak boleh menjatuhkan mistar. 5. Peserta mengenakan seragam dan segala atributnya sesuai dengan standar yang telah diterapkan panitia. Misalnya dengan jenis sol sepatu yang diperbolehkan. Selanjutnya, teknik lompat tinggi yang meliputi 4 yaitu teknik lompat tinggi yang benar meliputi 4 yaitu 1. Awalan. Awal ini merupakan kunci pertama bagi pelompat dalam melakukan lompatan. 2. Dilakukan dengan kaki terkuat dan harus tepat pada titik tumpu. Yang ketiga, melayang. Saat melewati mistar, titik berat badan sedekat mungkin dengan mistar. Dilakukan dengan tenaga sedikit mungkin dan sadar untuk menghindari gerakan yang tidak perlu. Selanjutnya, pendaratan. Sikap badan saat mendarat tergantung dari masing-masing gaya. Dilakukan secara sadar dan posisi badan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Adapun kesalahan yang terjadi saat melakukan lompat tinggi yaitu 1. Awalannya yang kurang baik. 2. Pada waktu menempuh kurang kuat kaki tumpuan atau kurang kecepatan maju tidak berubah menjadi gerak ke atas. 3. Pada waktu melewati mistar, kepala mendahului melewati mistar sehingga titik ketinggian maksimum tidak tepat di atas mistar tetapi berada di depan atau di belakang mistar. Yang keempat, meluruskan kaki penolak terlalu jauh ke depan.
Yang 5, melewati mistal dalam posisi duduk. 6, membuat lengkung badan terlalu awal. 7, gerak terlambat dari gerak angkat kaki akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.